Puji Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini agak lain siarannya ya. Saya ada di dalam mobil, sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Samarinda ya, menjemput anak saya yang ada di Samarinda. Ya, dalam masa kehamilan ini ya akan dibawa ke Puntang ya. Nanti rencananya melahirkan di kota Puntang ya bersama keluarga ya. Nah, jadi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk baca di dalam 2 Korintus pasal 9, ini satu ayat saja, ayat yang ke-8 ya, karena 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, puji Tuhan. Firman Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita untuk berbuat baik. Ya. Saya lupa ayat ini di mana, tapi saudara baca saja di pondok. Ya. Jadi Allah menciptakan kita untuk berbuat baik supaya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa Allah mau kita berbuat baik? Karena kita sudah menikmati lebih dulu kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau orang bertanya kepada saya, bagaimana kabarnya Pak Bob? Saya selalu menjawab, saya selalu baik dalam kemurahan Tuhan. Ya, saya selalu baik dalam kemurahan Tuhan. Dan memang setiap hari saya sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, baik di dalam kekuatan, di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saya gembalakan ya. Melihat kebaikan Tuhan pada teman-teman, pada sahabat-sahabat saya. Dan kalau saya membaca di Facebook itu banyak orang ya yang membeli gitu ya, membeli saya ini senang sekali untuk menanam bunga, menanam tanaman obat begitu ya. Dan juga saya belakangan ini memelihara kelanceng begitu, madu kelanceng, tawon kelanceng ya. Jadi saya membaca di Facebook itu, di grup-grup tuh banyak sekali orang yang tertipu waktu membeli anggur, membeli apa. Nah, tetapi kemurahan Tuhan lah menjaga saya selama ini dalam kebajikannya, dalam kebaikan Tuhan, sehingga saya itu nggak pernah dapat penipu gitu ya. Yang mungkin hanya yang ada itu sedikit meleset dengan janji orang itu, tapi tidak pernah orang menipu saya di dalam hal ini. Saya tidak pernah Tuhan izinkan untuk kehilangan uang gitu ya dalam pembelian dari orang-orang yang tidak saya kenal, saudara ya, orang-orang yang tidak saya kenal. Jadi bahkan para penjual anggur ini ya, ada yang begitu baik Pak saya kemarin itu, bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu itu sebelum Covid ya, sebelum Covid saya memenangkan sebuah lelangan anggur gitu ya, dengan harga yang murah menurut saya untuk anggur jenis itu, yang anggur Star Flag yang saya belum punya ini saudara ya. Namanya Star Flag. Nah, jadi anggur ini tertahan di sana. Jadi berapa anggur yang saya beli itu tertahan di tangan para penjualnya saudara ya. Jadi kemarin salah seorang seller yang di mana saya memenangkan anggur lelang ini menelpon saya saudara. Menelpon saya lalu mengatakan bahwa anggur itu sudah bisa, bibit anggur itu, pohon anggur itu sekarang sudah bisa dikirim karena sudah transportasi sudah cukup baik. Dan saya tahu waktu dia mau mengirim, dia bilang, waduh Pak, ongkosnya mahal 680.000. Loh kok mahal sekali? Saya bilang, pohonnya sudah besar Pak, sudah di atas, sudah 4 meteran panjangnya, sudah tinggi saya bilang. Nah, jadi lalu kemudian dia katakan, kalau gitu nggak usah saya kirim Pak. Oh ya, nggak perlu dikirim, kalau gitu ditaruh saja di sana dan mungkin jualkan saja, saya bilang. Nanti biar saya beli bibit yang lain dengan harga yang mungkin lebih tinggi, tapi tanpa harus keluarkan uang kan begitu saudara ya. Nah, tapi kemudian orang ini menawarkan sebuah opsi buat saya saudara. Jadi dia kata begini,
bagaimana Opa kalau tanamannya itu saya tanam saja di kebun saya, nanti kalau dia menghasilkan anak-anak bibit-bibit anggur yang bisa dijual, uangnya akan saya kirimkan kepada Opa. Wah, saya bersyukur sekali mendengarkan penawaran ini, saudara. Jadi saya bilang, wah, puji Tuhan ya, itu kau memberikan saya satu keuntungan gitu, ya saham hidup, saya katakan begitu. Ini kan kalau pohonnya hidup terus seumur hidup bisa dapat duit dari situ kan, begitu ya. Jadi saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ada banyak, saudara, yang saya merasakan kebaikan dari orang-orang yang saya tidak. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati kita. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati hidup saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong saudara. Tetapi kalau kita mau menikmati kebajikan Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam kemurahan Tuhan, saudara, itu bermula dari kemurahan kita sendiri. Itu bermula dari kebajikan kita sendiri. Saat kita mau hidup di dalam kemurahan Tuhan, kita merasakan menikmati kemurahan Tuhan, dan saudara mau hidup terus di dalam berkat kemurahan Tuhan, maka saudara harus siap untuk menjadikan diri saudara sebagai alat kemurahan Tuhan. Saudara siap menjadi alat untuk menyatakan kebajikan Tuhan. Ya, anak saya yang bungsu ya bekerja di rumah, saudara, nail art ya, menghias kuku-kuku cantik para gadis-gadis dan para ibu-ibu. Ya. Nah, jadi kalau saudara mau nail art yang di Bontang bisa hubungi anak saya ya. Nah, dia juga kursus kecantikan, ya, MUA, makeup artist ya. Jadi kalau saudara juga mau, istri-istri mau make up, silakan hubungi anak saya ya. Hubungi saya, nanti saya hubungi anak saya ya. Nah, jadi anak saya itu beberapa waktu lalu mengatakan kepada saya bahwa dia katakan, Pak, saya akan menyisihkan dari pendapatan saya itu, ya, penghasilan saya itu 20%, dia bilang. Saya bilang, kok dapat 20%? Ya, 10% ini untuk persepuluhan, dia bilang. Dan yang 10% lagi itu saya akan bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, kepada hamba Tuhan, dia bilang. Ya, mungkin tiap bulan gantian, dia bilang. Ya. Jadi mendengar hal ini saya bersyukur, saudara. Hati saya sangat bersuka cita mendengar apa yang dia katakan. Betapa boleh meneladani Yesus di dalam hidupnya, bukan meneladani papanya ya, tapi meneladani Yesus di dalam hidupnya. Kenapa? Yang terlebih dahulu memberikan keteladanan di dalam hidup kita, bagaimana ia memberi. Yesus memberikan nyawanya buat kita. Yesus memberikan segala-galanya buat kita. Betapa seharusnya kita hidup di dalam sikap hati yang sama, di dalam gaya hidup yang sama seperti Yesus. Seperti Yesus sendiri. Ia membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan tubuhnya sendiri bagi kita di atas kayu salib. Nah, jadi Bapak Saudara, sebenarnya hidup di dalam kemurahan Tuhan itu sangat mudah. Ada banyak orang bergumul hari-hari ini di dalam masalah keuangan, ekonomi, masalah pribadi. Dia ya, adik rohani saya di Malaysia, dia selalu mengeluhkan tentang dirinya yang jatuh bangun terus di dalam dosa, di dalam kesalahan, di dalam kelemahan. Saya pun juga sebenarnya juga jatuh bangun juga di dalam kesalahan, saudara ya. Tapi seperti firman Tuhan katakan, orang benar itu ya. Jadi kalau kita punya tujuan benar, kita boleh saja jatuh bangun, tapi tetap bangkit untuk berjalan kembali bersama dengan Tuhan, terus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, bukan kepada kesalahan-kesalahan, bukan kepada kegagalan-kegagalan, bukan kepada penilaian-penilaian orang lain. Tapi saya katakan kepada sahabat saya ini bahwa sebenarnya kunci pertumbuhan itu dimulai dari sikap hati yang tidak egois. Nah, jadi ketika kita mau menjadikan hidup kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan, saudara, di dalam kebajikan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa kasih Tuhan, pengurapan Tuhan akan mengalir di dalam hidup saudara. Nah, yang paling sulit sebenarnya dalam kehidupan orang percaya itu bukan membagikan berkat rohani. Orang bisa berkhotbah, melayani, apapun dalam bidang apapun.
Tetapi justru saya melihat kesulitan yang terbesar, dan justru inilah yang menjadi pokok. Orang itu paling sulit melayani justru dengan uangnya. Orang bisa, jangan salah, orang bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Orang bisa memberi, saudara, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesuatu yang bisa dia tunjukkan, pamerkan di depan orang lain begitu. Tapi sebenarnya sangat sulit untuk membagi uang kita, memberikan uang kita, gitu, saudara, ya. Bukan sebagai sesuatu alat untuk kita mendapatkan pujian, bukan. Tapi menjadi alat Tuhan untuk memberkati sesama. Menjadi alat Tuhan untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Menjadi alat Tuhan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang-orang miskin. Anak-anak yatim piatu, para janda. Mungkin duda juga. Ya, saudara. Nah, bahkan untuk pendeta-pendeta, untuk hamba-hamba Tuhan, saya lihat, saudara, seperti saya bilang, saya justru salut, kagum ya dengan orang-orang, kita dalam tanda kutip ya, orang dunia ya, saudara. Saya ada di grup pengangguran, sekarang ada di grup lebahan, ada di grup bunga-bunga, tanaman-tanaman. Nah, ini saya lihat di grup pengangguran, seperti beberapa waktu lalu saya ceritakan kepada saudara. Bagaimana mereka begitu cepat tanggap ketika ada anggota di grup Facebook itu yang orang yang mereka tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, bahkan beberapa orang tidak pernah menumpukan wajahnya selain wajah gambar-gambar pohon anggur saja. Tapi ketika ada teman yang di tengah kesulitan dan membutuhkan pertolongan, saya rasakan hampir semua anggota grup terlibat. Ketika saya sendiri diminta untuk menolong seorang anak panti ya, untuk biaya pendidikannya, saya menghubungi mereka, dan mereka dengan cepat memberikan sumbangan-sumbangan dalam bentuk anggur, saudara, bibit-bibit anggur untuk disumbangkan, ada yang harganya mahal-mahal. Dan dengan cepat juga kami bisa mengumpulkan donasi untuk membantu mereka yang kesulitan. Nah, tapi kalau di grup, justru di grup-grup anak-anak Tuhan, di grup-grup hamba Tuhan, justru berbeda. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, maka yang keluar adalah ungkapan-ungkapan yang buat saya sebenarnya malah jadi bentuk kenyinyiran kita begitu. Tuhan memberkati, Tuhan akan tolong, Tuhan akan ganti. Tapi tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh dengan tulus hati untuk menyatakan mana nomor rekeningmu begitu ya. Kemarin saya mulai menulis lagi ya. Jadi sore saya gunakan untuk menulis zero to zero lagi, dan muncullah tanggapan-tanggapan yang menggelitik hati saya begitu ya. Ya, ada yang bilang, ya Pak Bobi, saya memang juga senang membaca daripada nonton video, karena nonton video itu ngabisin kuota, nambah pengeluaran. Wah, saudara, lah apa dia nggak mikir pengeluaran saya, saudara ya? Ya ini orang, sorry ya, kelihatan pelitnya begitu. Ya, untuk mendengarkan hal rohani gitu loh, nggak mau keluarkan menambah pengeluaran untuk data, padahal saya percaya dia udah main Facebook, main WA, itu toh sudah data keluar juga begitu ya. Dan dan sayang kalau sudah justru berlangganan paket nggak dipakai kuotanya kan, itu kan malah sayang. Coba aja tiap bulan itu seringkali kuota kita nggak terpakai, kecuali anak-anak ya. Kalau anak-anak untuk main game kuotanya terpakai ya. Nah, jadi ada juga yang yang lalu memang ada yang suka minta video bergambar begitu, karena dengan video katanya kalau dengar dia lebih menerima. Jadi masing-masing orang mungkin berbeda, saudara ya, berbeda. Nah, jadi ada yang bilang, wah itu saya suka membaca saja ya. Nah ini ya, makanya saya buat dua-duanya ya, untuk yang suka membaca dan suka melihat wajah saya gitu. Jadi saudara, mari tunjukkan kemurahan hati saudara ya. Orang yang tidak egois itu adalah orang yang bisa memberikan uangnya, membagi uangnya, saudara ya. Itu menurut saya itu. Karena firman Tuhan juga katakan kepada kita bahwa buah-buah kebenaran itu muncul dari saat terlihat saat kita berani membagikan kekayaan kita kepada orang lain.
Meskipun ya saya tahu kekayaan bukan yang bicara soal uang, tapi sebenarnya terutama itu uang, saudara. Ya. Nah, orang bisa melayani dengan apa saja, tapi orang itu sebenarnya sulit melayani dengan tulus dengan uang. Ya. Ya. Jadi kalau mau bertumbuh, jangan bersikap egois. Seperti saya katakan kemarin, kalau kita mau bertumbuh, mari kita sediakan hidup kita untuk melayani, hidup untuk berbagi, hidup untuk mengasihi, hidup untuk memberi. Ya. Maka engkau akan melihat pertumbuhan iman, dewasaan karakter di dalam hidup seiring dengan itu. Tapi saya percaya kemurahan Tuhan di dalam hidup kita berlaku saat kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain. Ya. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang murah hati. Dan firman Tuhan katakan, bukan orang pelit tidak masuk surga, bukan. Tapi keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, itu firman Tuhan katakan, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Bukan berarti kita nggak boleh menjadi kaya, silahkan. Itu hak berkat-berkat Tuhan untuk kita. Tetapi mari gunakan kekayaan yang Tuhan percayakan. Itu Tuhan percayakan loh, saudara. Ya, bukan semata-mata Tuhan berikan. Gunakan kekayaan yang Tuhan percayakan untuk menjadi alat menyatakan kemurahan Tuhan, menjadi alat untuk mempermuliakan Tuhan. Karena kalau kita tidak menggunakan kekayaan kita dengan benar, maka percayalah, kekayaan itu akan habis dengan cara yang tidak benar. Ya. Tetapi kalau kita mempergunakan kekayaan kita dengan benar, ya, saudara, mengembalikan persepuluhan saudara, menabur, memberikan persembahan. Saya ajar kepada anak-anak, saya ajar anak-anak yang mau baptis, ya, persepuluhan itu untuk gembala, untuk hidup hamba-hamba Tuhan. Persembahan itu di gereja waktu ibadah, kita dari akar kata menyembah, mempersembahkan. Jadi kalau namanya persembahan, jangan minta ganti 30, 60, satu sekali ganda. Persembahan kok minta ganti? Itu harus keluar dari hati yang tulus karena mengasihi Tuhan. Ketika mengembalikan persepuluhan, jangan minta ganti, sebab persepuluhan itu sebenarnya apa, sudah? Itu di dalam Malaki dikatakan apa? Itu sebagai tanda rasa syukur kita karena pemeliharaan Tuhan, karena pelindungan Tuhan, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Dan yang kedua, itu pernyataan cinta saudara kepada gembala saudara, kepada hamba-hamba Tuhan yang mendidik saudara, kepada mereka yang berbagi pengajaran firman Tuhan dengan saudara. Nah, karena firman di dalam Galatia dikatakan, orang yang menerima pengajaran firman wajib untuk membagi segala kekayaannya dengan orang yang memberitakan firman kepadanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah taburan. Nah, kita menabur itu seperti yang dilakukan, saya katakan dilakukan anak saya tadi, ya. Itu menabur. Jumlahnya berapa? Menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, entah yang sudah kenal atau yang tidak sudah kenal, menabur untuk orang-orang miskin, menabur untuk apapun, siapapun yang membutuhkan pertolongan dalam hidup saudara. Nah, jadi ada 3 bentuk itu: persepuluhan, persembahan, dan taburan. Jadi kalau persepuluhan itu saya memerlukan pagar pelindungan Tuhan atas ladang, atas hidup saudara, atas pekerjaan usaha. Tapi kalau saya mau lebih diberkati, mari belajar menabur, saudara. Menabur. Saya terus belajar menabur dari sejak saya tidak memiliki apa-apa. Saya mulai belajar menabur, ya. Saya pertama, anak asuh yang saya pertama miliki justru waktu saya lagi bersekolah Alkitab, ya. Saya mulai memiliki anak asuh, ya. Jadi sampai hari ini saya tetap memiliki anak-anak asuh. Ya, mereka sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada beberapa dari mereka yang diberkati Tuhan luar biasa, tapi nggak ada satupun yang ingat saya. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu bukan persoalan untuk saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan pada mereka bahwa mereka berhutang budi kepada saya. Enggak. Nah, saya bukan sedang menghutangi budi kepada siapapun, karena budi itu ada mamanya, saudara. Ada mamanya di rumahnya, ya. Nah, puji Tuhan. Jadi
Tapi itulah yang saya nikmati, itulah yang saya rasakan di dalam kehidupan saya, bahwa betapa berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir, kekuatan, kesehatan, dan segala perkara Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Dan saya ingin di setiap kebaikan dan